kita mulai pembelajaran hari ini, tolong salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Oke. Ahmad Sairadi, Aliani Fikri, Amanda Sakit, Anita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Perasaannya waktu datang ke sekolah hari ini seperti apa? Luar biasa. Ada yang lagi galau? Ada. Kenapa ini? Itu belanja orang. Oke, karena tidak semuanya dalam keadaan yang senang sebelum datang ke sekolah, mungkin ada juga yang punya masalah atau mungkin ada juga yang ada keluhan sakit perut dan lain sebagainya. Kita latihan bernafas dengan kesadaran penuh terlebih dahulu. Silakan duduk dengan rileks. Kalau mau memejamkan mata, silakan memejamkan mata. Kita memfokuskan pikiran terlebih dahulu. Silakan ambil nafas dalam-dalam. Tahan 5 detik. Kemudian hembuskan melalui mulut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 5 detik. Oke, sudah. Silakan membuka mata kembali. Tujuannya itu supaya kamu itu bisa meredakan segala kecamuk yang ada sebelum pembelajaran. Jadi lebih tenang, lebih rileks, lebih fokus untuk pembelajaran. Kita hari ini akan belajar bab baru tentang distribusi peluang. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, karena peluang ini sebenarnya sudah ada di SMP. Ya, kita ambil contoh yang mudah dulu, misalnya Ibu punya sebuah koin, uang logam itu. Uang logam itu sisinya ada berapa? Wow. Jadi kemungkinannya kalau kita lemparkan koin itu, yang muncul apa? Gambar atau angka. Oke. Sekarang ganti benda. Andai kata Ibu punya bendanya dadu deh. Tahu dadu? Tahu. Dadu sisinya ada berapa? 6. Oke. Jadi kalau misalnya kita lemparkan ini dadu di sekali, kemungkinan yang muncul matanya berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sehingga ruang sampelnya ada berapa? 6. Ada 6, karena kemungkinannya ada 6 tadi kan. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, berapa peluang munculnya mata dadu 1? Mata dadu 1 itu ada berapa? Dari 6 itu tadi ada berapa? Yang menunjukkan 1 aja, dari 6 sisi ada berapa? Ada 1. Nah, berarti peluangnya 1 per 6. Oke. Sekarang kalau misalnya ditanya, dalam sebuah pelemparan dadu itu mungkin nggak muncul mata dadu 7? Kenapa nggak mungkin? Karena nggak ada 7, karena sisinya 6. Oke. Jadi dadu itu bentuknya apa? Kotak atau kubus. Nah, sudah ingat berarti ya bentuk dadu ya? Oke. Misalnya Ibu lempar sebuah dadu, terus kita akan mencari peluang munculnya angka ganjil. Angka ganjil tadi berapa aja? 1, 3, 5. Berarti ada berapa kemungkinannya? 3. Ada 3 buah kemungkinannya. Yang peluangnya berapa? 3 per 6. Kalau misalnya mata dadu genap? 2, 4, 6. Berarti berapa peluangnya? 3 per 6. Sekarang kalau mata dadu prima? Ayo loh.
Prima, ingat nggak? 2, 3, 4, 5. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Bilangan prima mulai berapa? 1, 2. 1 nggak termasuk dong. 2. Terus berapa lagi? 4. Masa nggak bisa dibagi dengan bilangan lain? 3, 2, 3. Terus berapa lagi Salim? 5. Oke. Jadi kalau misalnya kita lempar sebuah dadu, kemungkinan untuk muncul mata dadu prima ada 3. Berarti peluangnya jadinya 3/6. 3/6. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang menentukan ruang sampel. Yang kedua adalah menentukan atau membuat distribusi peluang. Gunanya, sebenarnya peluang itu banyak di kehidupan nyata kita sehari-hari. Misalnya peluang hari ini hujan atau tidak. Nah, antara hujan atau tidak, itu kan bisa hujan, bisa enggak. Jadi peluangnya sama besarnya, 50-50. Nah, peluang itu sendiri kisarannya antara 0 sampai bilangannya 1. Jadi kalau bilangannya 0 berarti tidak akan terjadi. Kalau bilangannya 1 berarti pasti terjadi. Nah, kalau hujan atau tidak itu setengah-setengah, antara iya atau tidak, berarti 0,5 atau 1/2. Itu contohnya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, misalnya kamu dapat undian. Tuh, kalau kita misalnya belanja di Wimart, ya dengan ketentuan sekian kita dapat 1 kupon. Berapa peluang kita mendapatkan hadiah? Dan tergantung jumlah kuponnya ada di dalam box itu berapa. Contoh penerapannya seperti itu. Nah, anak-anak, untuk hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk berkegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin kamu baru dengar, ini adalah istilah di dalam kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 pendekatannya. Yang pertama konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk. Jadi untuk konten, hari ini Ibu akan membebaskan kalian nanti dalam belajar, boleh menggunakan HP, boleh menggunakan tablet, atau memilih buku-buku di perpus ini untuk membantu kamu dalam belajar. Itu namanya diferensiasi konten, artinya setiap orang boleh menentukan sumber belajarnya sendiri. Nah, yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, ya itu sudah kita lakukan selama kita pembelajaran selama ini, di mana yang kamu yang mungkin sudah bisa dengan yang baru belajar, dengan yang mungkin ya setengah bisa, itu otomatis bantuan yang diperlukan atau bimbingan yang diperlukan juga berbeda-beda. Itu adalah diferensiasi proses. Diferensiasi produk, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya di semester kemarin, Ibu selalu membebaskan kamu produknya seperti apa. Diferensiasi ini kita perlukan supaya kamu semua bisa belajar dengan nyaman dan juga sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing. Jadi Ibu tidak mungkin memaksakan harus ritmenya seperti ini, sedangkan kamu kebutuhannya juga berbeda. Selain itu, di dalam pembelajaran kali ini Ibu juga akan mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Jadi mungkin kamu juga baru dengar, tapi sebenarnya kita sudah sering menjalani ini. Jadi yang pertama, itu Ibu akan membelajarkan kamu tentang kesadaran diri. Kesadaran diri itu supaya kita bisa benar-benar ada di sini. Kadang kan kamu mungkin badannya ada di sini nih sama Ibu, sama teman-teman yang lain, cuman pikirannya mungkin berkelana, entah mikirin pacar, entah uang belanjanya kurang, entah tugasnya belum rampung. Nah, jadi kesadaran penuh itu supaya kita benar-benar berada di sini. Kesadaran diri. Kesadaran diri itu tadi contohnya yang kita coba tadi di awal, kita ada jeda untuk tarik nafas, tahan nafas, keluarkan nafas secara perlahan-lahan, itu mengembalikan fokus kita. Terus nanti selain kesadaran diri, Ibu juga akan terintegrasi dengan manajemen diri. Jadi kalau manajemen diri, Ibu melihat kamu sudah banyak yang berkembang, kamu bisa menentukan sendiri sumber belajarnya, menentukan produknya mau seperti apa, bantuan seperti apa yang kamu perlukan dari guru atau dari teman, itu Ibu lihat sudah banyak yang berkembang di situ. Terus yang ketiga adalah kesadaran sosial. Jadi kesadaran sosial itu kamu bisa berkelompok dengan teman-teman itu tanpa membeda-bedakan. Jadi kita adalah seperti kesepakatan kelas kita bahwa semua itu kita junjung tinggi nilai solidaritas dan persaudaraan. Jadi tidak ada perbedaan, kamu bisa sama-sama berkelompok tanpa membeda-bedakan. Terus yang berikutnya adalah keterampilan berelasi.
Makanya kita perlu nanti ada diskusi berkelompok, itu mau ditonjolkan di situ untuk keterampilan berrelasi kamu. Bagaimana cara kamu menyampaikan pendapat, bagaimana caranya kamu mendengarkan atau menghargai teman, seperti itu. Terus yang terakhir adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi kamu tentukan sumber belajar apa yang cocok untuk kamu, untuk dirimu sendiri. Setelah itu kamu bisa menentukan produk apa yang kamu mau sesuai dengan kemampuanmu juga. Nah, makanya di dalam pembelajaran kali ini, Ibu nanti menyeting pembelajaran ini. Pertama, Ibu bagikan LKS. Setelah itu kamu akan Ibu beri kebebasan untuk memilih sumber belajar. Kamu kerjakan LKS-nya secara mandiri terlebih dahulu. Nanti Ibu aba-aba lagi, kamu silakan membentuk berkelompok. Nah, nanti kalau sudah berkelompok, kamu silakan diskusikan dalam kelompokmu. Jawaban mana yang akan disepakati menjadi jawaban kelompok. Jadi karakter, karena kita kan sekarang kurikulum merdeka ya, jadi ada profil belajar Pancasila. Untuk pembelajaran kali ini yang Ibu usung adalah karakter mandiri, yaitu akan tampak saat kamu mengerjakan secara mandiri dan memilih sumber belajar secara mandiri juga. Setelah itu bergotong royong, yaitu kamu berdiskusi, tampak di situ. Dan yang terakhir bernalar kritis, yaitu bagaimana caranya kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu sajikan dalam LKS. Oke, sampai di sini apakah Anda yang mau bertanya dulu, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, Ibu akan bagikan dulu LKS-nya ya. Ini gambaran juga pakai. Ini banyak yang baru. Ini. Oke, silakan dikasih nama dan kelas. Sudah ada kolomnya di situ. Tulis nama dan kelasnya. Silakan kamu kerjakan secara mandiri, bisa menggunakan sumber belajar lewat HP atau tablet yang sudah dipinjamkan tadi. Bisa juga kamu keliling aja, ini kan perpisahan banyak aja referensinya ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Waktunya 15 menit ya secara mandiri.
Baiklah anak-anak, untuk mengerjakan secara mandiri kita cukupkan dulu. Sekarang silakan kamu bentuk kelompok, bisa berempat, bisa berlima, terserah aja temannya. Silakan berkelompok dulu. Ini kelompok kita. Ya, atur aja mana yang kelompok ini, mana kelompok itu. Kamu cermati untuk jawabanmu dan jawaban temanmu, kamu bandingkan. Nanti di dalam satu kelompok tolong sepakati satu jawaban untuk setiap nomor. Jadi kamu sepakati, kamu bandingkan dulu, kamu cermati, dan nanti sepakati. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan diletakkan dulu apapun yang kamu pegang. Kita jeda sebentar, kita berhenti dari seluruh aktivitas yang kita lakukan. Ya, duduk dengan nyaman, duduk yang tenang, yang rileks. Kita ambil jeda. Kita coba latihan bernafas dengan teknik stop. Jadi kamu stop dulu dari semua aktivitas, jangan pegang apapun, relax. Yang mau share ke kanan, duduknya share ke kiri, terserah, boleh aja. Asalkan merasa nyaman. Oke. Kita nanti akan tarik nafas, tahan lagi. Tarik nafasnya lewat hidung, kamu tahan nanti. Terus nanti kamu keluarkan perlahan lewat mulut, jangan lewat yang lain, oke? Kita sunyi bang, biasanya ribut kelas. Lihat kamera nih kira-kira lah. Oke, silakan yang mau pejamkan mata silakan pejamkan mata, yang mau ya bersandar juga boleh. Asal jangan cari sandaran hati lah. Oke, gimana, sudah siap ya? Oke, silakan yang mau pejamkan mata supaya rileks boleh juga. Oke. Silakan tarik nafas yang dalam melalui hidung. Tahan sekuatnya. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Oke, sudah, kita cukupkan. Itu entah dia narik nafasnya mungkin model gajah ini. Oke, habis ini berarti kita akan presentasi. Siapa yang mau maju? Kelompok mana? Oke, silakan. Aja makasih. Oke. Saya akan mempresentasikan jawaban kalian yang dijawab tadi. Iya. Kelompok dari kelompok Kelompok saya. berapa? Dari kelompok 1. Iya. Ya. Oke, silakan ditulis dulu. Ya, silakan yang lain diamati. Apakah sudah sama? Diamati dulu. Mana friend? Sama. Sama. Jadi lebih memungkinkan yang mana? Munculnya angka 4. Kenapa demikian? Karena lebih banyak apanya? Peluangnya. Ya, berdasarkan nilai apanya? Jadi kamu bisa sebutkan peluangnya lebih banyak. Kita melihat bahwa penyebutnya atau bilangan yang bagian bawah itu sama, yaitu 36. Sehingga tinggal dibandingkan bagian
Bagian atas atau bagian pembilang. Kalau bawah namanya penyebut, kalau atas namanya pembilang. Karena penyebutnya sama atau bagian bawahnya sama, tinggal dilihat yang bagian atas atau pembilang. Pilih yang bilangannya lebih besar, yaitu yang 11. Oke, sampai di sini adakah yang mau memberikan tanggapan ataupun ada jawaban mungkin yang berbeda? Pak, keluar tangan. Sudah cocok? Adakah pertanyaan lagi? Atau ada yang masih bingung? Mana? Ya, mana? Tanyakan dulu kalau ada yang masih bingung. Bisa dijawab sama Babang Salim. Ya, ada Bang Salim di depan, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Sudah nggak? Ya ada. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Beri aplaus yang meriah untuk sahabat. Terima kasih, Bu. Sudah kita bahas semua, sudah habis tentang distribusi peluang dan ruang sampel tadi. Sudah cukup bagus yang dipresentasikan, sudah sangat gamblang ya, karena di sini sudah disebutkan satu persatu seperti ini dan juga diakhiri dengan peluangnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini karena Ibu juga menerapkan diferensiasi produk, jadi nanti kamu dapat tugas proyek untuk diselesaikan di rumah. Silakan kamu berpasangan saja, ya, berpasangan. Ya, nanti diatur, terserah aja, pasangannya atur aja. Kalau ada yang misalnya mau yang dekat rumahnya boleh, atau yang pasangan karena teman sebangku juga boleh. Jadi kamu nanti bikin suatu ilustrasi. Ilustrasinya boleh kamu yang bercerita, atau misalnya kamu ambilkan gambar di mana, atau misalnya dibuatkan video animasi juga boleh, terserah kamu. Pokoknya ceritakan, ada ilustrasinya, ada yang akan dibahas tentang distribusi peluang. Kalau ini tadi kan ceritanya kita punya dadu 2. Nah, kamu boleh aja pakai yang lain. Misalnya kamu ikut arisan, orangnya 10, boleh seperti itu. Atau dapat kupon undian. Undiannya itu untuk 100 orang. Terus nanti kamu silakan buat sendiri untuk distribusi peluangnya. Kalau di sini tadi kan kamu punya 2 dadu. Terus nanti dicari misalnya yang ini tadi muncul 2 angka yang sama, atau ada lagi 1 angka 4. Itu adalah contoh dari kamu membuat distribusi peluang. Jadi kamu bikin sendiri aja seperti apa. Misalnya bisa juga kamu ilustrasinya, saya mempunyai 1 set kartu remi. Nah, nanti kamu bikin aja. Mau mencari distribusi peluang munculnya kartu remi berwarna merah, atau misalnya berwarna hitam, atau berbilangan ganjil, itu sudah 3 dah, sudah cukup seperti itu. Untuk karyanya kamu bebas, terserah kamu apakah mau berupa cerita, atau kamu berupa komik, atau kamu berupa video, atau kamu aja berdiskusi berdua direkam, bebas terserah. Nanti batas pengumpulannya awal Mei ya, tanggal 8 lah. Jadi kalau ada kesulitan bisa tanya sama ibu, bisa japri, atau kita ketemu aja di kelas, bisa juga seperti itu. Oke, tapi untuk rancangannya ibu minta di pertemuan selanjutnya kamu sudah rancang, saya dengan siapa temannya gitu ya. Terus apa yang mau dibikin ceritanya. Rancangannya masuk di tempat ibu di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti ibu bisa membantu kamu berdasarkan rancangan ibu tadi. Oke, kita simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Yang kita pelajari tadi adalah tentang apa tadi? Tentang peluang pada dadu yang berbentuk kubus. Tadi dadu itu sisinya ada berapa? Nah, dan peluang setiap mata dadu itu munculnya adalah 1, yaitu sama ya, 1/6. Kalau 2 dadu berarti juga sama, tapi menjadi 1/berapa kalau 2 dadu? 1/36. Jadi kalau kamu mencari ruang sampel, tadi ruang sampelnya yang 36 tadi, yaitu kamu tuliskan semua kejadian yang memungkinkan. Baru kamu cari peluangnya, yaitu kejadian yang sedang dicari dibagi dengan kejadian seluruhnya atau kejadian yang memungkinkan. Berikutnya kita akan mengadakan sesi refleksi.
Jadi refleksi ini secara tertulis, tapi nanti ibu minta mungkin 1 atau 2 orang menyampaikan. Ini kita pakai metode seperti mencongak ya. Ibu sebutkan pertanyaannya, kamu silakan tuliskan jawabannya. Karena kita refleksi bersama, tapi bentuknya mandiri, jadi kita sama-sama aja ritmenya, ibu kasih waktu yang cukup. Bisa kamu tuliskan di belakang halaman LKS saja, paling belakang, supaya kamu nggak repot, supaya tetap bisa pekerjaan. Yang paling belakang. Ya kan kosong itu dibaliknya. Sudah siap? Siap. Yang bekerja lo bisa aja nih maju ke sini. Yang mana jaga sudah? Asal bersama pengelar. Oke, yang pertama ya. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan saya selama kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Ya, terserah kamu, jawabannya jangan terlalu sulit. Intinya, ya silakan langsung dijawab. Yang nomor 1, intinya bagaimana perasaanmu dan apa bagian yang paling menarik dalam pembelajaran kali ini? Bagaimana perasaanmu? Langsung aja jawab. Senang atau seperti apa? Bagaimana perasaanmu hari ini? Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua seperti ini ya. Tadi kan kita belajar ruang sampel, terus belajar peluang. Kalau yang tadi 2 dadu, berarti ruang sampelnya adalah yang 36 tadi kan, yang kotaknya banyak banget, itu ruang sampel. Kalau peluang, itu tergantung kejadiannya seperti yang di depan, tergantung kejadiannya. Nah, pertanyaannya, menurut bahasamu sendiri, kamu tulis di situ, menurut pemahamanmu, apa bedanya ruang sampel dan peluang? Dan peluang. Kalau kamu susah untuk menuliskan, kamu boleh aja pakai contoh. Menurut saya kalau ruang sampel misalnya kayak gini, kalau yang peluang kayak gini, boleh. Kalau yang kamu susah menulis pakai huruf, pakai kalimat, apa bedanya ruang sampel sama peluang? Oke, kalau sudah kita lanjut pertanyaan ketiga. Strategi apa yang kamu gunakan untuk menentukan besarnya nilai peluang? Nilai peluang ini contohnya ini tadi, yang 11/36, 6/36 itu adalah nilai peluang. Yang ibu tanyakan strategi apa? Atau bagaimana caranya kamu bisa dapat itu? Gimana caranya menentukan itu tadi? Yang kamu lakukan apa? Supaya dapat 11/36, 6/36, apa yang kamu lakukan? Sudah sampai ke situ jawabannya. Pertama kamu cari apanya dulu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat, menurutmu apakah penting mempelajari topik ini? Pertanyaan kelima, tantangan apa yang kamu temui selama mempelajari topik yang kita bawakan tadi? Tantangan apa yang kamu hadapi atau kesulitan apa yang kamu hadapi saat belajar tentang topik kita hari ini? Sudah? Oke, nomor 6 pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Apa yang akan kamu lakukan? Tadi kan sudah ada kesulitannya, terus sudah ada cara mengatasinya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk berikutnya supaya nilaimu itu makin bagus, pemahamanmu lebih bagus lagi, produk yang kamu hasilkan lebih sempurna? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, sudah. Ibu mintakan salah satu untuk menyampaikan refleksinya. Silakan. Ibu bantu nanti kalau ada kesulitan untuk penyampaiannya. Siapa yang mau? Maju deh. Di situ kan? Kamu berdiri di situ. Saya sudah kalau berdiri di situ ya. Oke, bagaimana perasaannya Yesi hari ini? Perasaan saya sangat senang mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Dan yang paling menarik setelah melakukan pembelajaran di pagi hari ini, saya senang karena pada materi kali ini saya sangat tertarik pada sesuatu yang berhubungan dengan peluang. Terus berdasarkan yang sudah dipelajari tadi, menurut Yesi apa bedanya ruang sampel sama distribusi peluang? Bedanya seperti apa? Menurut saya sendiri perbedaan ruang sampel
seperti menggunakan metode tabel mungkin dengan rincian yang lebih rapi. Ya. Sedangkan peluang adalah kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu. Oke. Strategi apa yang digunakan untuk menentukan besarnya nilai peluang? Gimana tadi caranya untuk mendapatkan nilai peluang? Saya sendiri menggunakan sumber belajar yang bersumber dari gadget, di mana saya melakukan analisa kepada soal dan mengolah sampel. Oke, orang sampel itu ya berarti yang dicari ya. Menurutmu apakah penting mempelajari topik ini? Menurut saya, ya. Tantangan yang masih ditemui tadi selama pembelajaran apa? Tantangan yang saya temui adalah bagaimana saya mendapatkan berapa peluang yang akan menjadi hasil sampel. Terus bagaimana caranya mengatasi tantangan terkait mencari peluang itu tadi? Cara penyelesaian saya sendiri adalah dengan sumber belajar yang sudah Ibu berikan, saya manfaatkan dengan meneliti soal. Oke, baik. Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan? Saya akan berusaha untuk menekuni dan memahami materi-materi yang Ibu sampaikan ke depannya dengan baik dan teliti agar hasil akan memuaskan. Oke, terima kasih Jessica. Beri tepuk tangan yang dulu. Oke, satu laki-laki silakan. Abang Salim. Ya, silakan. Yuk, silakan. Ibu bimbing ya. Silakan berdiri. Ayo, silakan. Ayo, berdiri. Maju ke sini supaya enggak jauh. Enggak apa-apa, nanti sambil liburan. Ya, situ aja. Ya, oke ya, Pak Salim. Oke, Bu bimbing dulu. Gimana perasaannya Mas Salim hari ini setelah pembelajaran? Biasa aja, oke. Terus dari yang sudah dipelajari, perbedaan antara ruang sampel dan distribusi peluang menurut Abang Salim seperti apa? Ruang sampel gue ada. Oke. Peluang itu gue kurung. Oh iya, yang di tulisan kurung tadi ya, maksudnya. Oke. Caranya seperti apa atau bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk menentukan besarnya peluang? Supaya dapat nilai peluangnya tadi berapa per berapa itu tadi caranya seperti apa? Belajar buat. Ya, pertama apa yang dicari? Ya, yang tabel-tabel itu tadi. Terus apa tadi yang katanya kurung-kurung tadi? Kejadian yang ditanyakan. Menurutmu apakah penting mempelajari topik ini? Penting-penting aja mah gue ya. Maka penting-penting aja loh, kayak pada yakin. Oke, kesulitan apa atau tantangan apa yang kamu hadapi? Karena percaya diri gue. Bukan percaya diri berarti bukan di materinya ya masalahnya, di diri sendiri. Terus gimana caranya untuk mengatasi hal itu tadi? Berani mencoba hal-hal baru. Berani mencoba. Oke, bagus. Yang terakhir, apa yang akan Salim lakukan selanjutnya supaya hasil belajarnya jauh lebih baik lagi? Memanfaatkan teknologi. Oke, jadi teknologi bisa untuk hidup kita dan juga bisa untuk belajar. Oke, kasih tepuk tangan yang hasil refleksinya tadi sudah disampaikan, perwakilan satu laki-laki dan satu perempuan. Oke, Ibu akan menyampaikan topik kita yang berikutnya di pertemuan berikutnya. Yang pertama, Ibu akan meminta rancangan untuk produk. Yang kedua, kita akan melanjutkan materi untuk aturan penjumlahan. Itu masih berkaitan dengan distribusi peluang. Baik, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, minta tolong dipimpin salah satu untuk membimbing doa. Dimintakan kepada ketua kelas atau yang mewakili supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat, bisa berguna bagi diri kita, bangsa, nusa dan agama. Oke, silakan. Siapa yang memimpin doa? Selama kita pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.